Santapan Harian Minggu 10 Mei 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-18. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-27 hingga ayat 31. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam kegelapan kami. Saat jalan terasa kabur, tuntunlah kami. Berikanlah kami pengharapan yang baru. Di dalam cinta Sang Kristus, kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 18 ayat 27-31. Dengan membawa barang-barang buatan Mika beserta imamnya, Bani Dan menyerang Lais, yang rakyatnya hidup aman dan tentram. Mereka menewaskan orang-orang itu dengan mata pedang dan membumi hanguskan kotanya. Tidak ada orang yang datang menolong sebab kota itu jauh dari Sidon, dan orang-orang kota itu tidak berhubungan dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet Rehob. Bani Dan kemudian membangun kota itu kembali dan menetap di sana. Mereka menamai kota itu Dan menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan yang lahir bagi Israel. Namun nama kota itu dahulu adalah Lais. Bani Dan menegakkan patung pahatan itu bagi mereka sendiri. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu dibawa ke pembuangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan buatan Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Shilo. Sahabat Scripture Reunion Indonesia, kisah dilanjutkan dengan Hakim-Hakim pasal 18. Sayangnya kelanjutan kisah bukan tentang pertobatan, melainkan justru dosa yang berkelanjutan. Suku Dan mencari milik pusaka sebagai tempat tinggal. Mereka mengutus 5 orang untuk mengintai dan menyelidiki negeri sampai mereka tiba di rumah Mika. Mereka meminta orang Lewi yang menjadi imam di rumahnya untuk meminta petunjuk kepada Allah. Orang Lewi itu memberkati mereka dan mengatakan bahwa perjalanan mereka akan berhasil. Setelah menemukan negeri yang mereka inginkan, yaitu Lais, kelima orang itu pulang dan kembali dengan 600 orang Dan yang bersenjata untuk merebutnya. Mereka kemudian singgah di rumah Mika. Lalu kelima orang tersebut mengambil semua patung, efod, dan terafin Mika. Awalnya orang Lewi itu menegur mereka, tetapi kelima orang itu memujuknya dan mengatakan, bukankah lebih baik menjadi imam bagi satu suku daripada hanya satu orang? Ia pun setuju dan malah bergabung dengan mereka untuk ikut merampas patung, efod, dan terafim Mika. Demikianlah orang Lewi itu, yang adalah cucu Musa dan keturunannya, menjadi imam bagi suku Dan sampai penduduk negeri Dan dibawa ke pembuangan. Penulis mau menunjukkan bahwa dosa terjadi di mana-mana di antara umat Allah. Mika dengan berhala dan imam palsunya. Orang Dan yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Lebih parah lagi, orang Lewi, cucu Musa tadi, melanggar Taurat Musa dengan menjadi imam, lalu bertindak jahat terhadap tuannya. Bahkan ia dan keturunannya terus-menerus melayani sebagai imam bukan bagi Tuhan, melainkan
bagi suku Dan dengan melayani patung buatan Mika. Hati-hatilah dengan dosa, karena dosa dapat dengan cepat menyebar kemana-mana. Sikap yang menganggap remeh, mewajarkan, atau bahkan membenarkan perbuatan dosa hanya akan membuatnya menjadi semakin parah. Tolaklah dosa sepenuhnya. Mari kita menyembah Allah dan melayani bagi Allah saja. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kuatkan kami untuk menolak dosa sepenuhnya dan memilih hidup dalam kebenaran-Mu setiap hari. Arahkan hati kami untuk menyembah dan melayani hanya kepadamu dengan setia. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.